Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan sekali lagi dalam Yunus pasal yang kedua. Ayat-ayat yang kita baca di dalam responsoria tadi. Yunus pasal yang kedua, di sana ada 10 ayat. Tapi karena waktu saya hanya akan baca beberapa ayat. Bapak Ibu nanti di rumah dalam renungan pribadi bisa membaca keseluruhan dari pasal yang kedua kitab Yunus. Yunus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kedua saya bacakan terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat yang ketujuh. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang suka membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang paling berbahagia adalah kita yang suka melakukan firman. Saudara, kualitas dari sebuah relasi itu dinilai dari kualitas komunikasi yang dibangun. Komunikasi yang baik dari suami dan istri dapat membangun kualitas relasi rumah tangga yang baik. Sebaliknya, kalau kualitas komunikasinya buruk, maka buruk juga kualitas keluarga rumah tangga yang dibangun itu. Saudara, komunikasi merupakan sesuatu yang penting di dalam kita membangun relasi. Presiden Amerika Serikat ke-38 yang bernama Gerald Ford, dia pernah berkata, skill atau keahlian yang paling penting yang dibutuhkan untuk kesuksesan kita, keberhasilan kita, adalah skill berkomunikasi. Dan langkah pertama untuk melatih skill komunikasi kita adalah dengan cara mendengar. Saudara, saya percaya ini juga berlaku dalam relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas kerohanian saudara dan saya itu diukur dari bagaimana kualitas komunikasi saudara dan saya dengan Tuhan. Mari kita lihat pola-pola doa kita, saudara. Apakah saudara menyediakan waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah doa saudara itu sifatnya rutin dan ulang-ulang, setiap kali berdoa kalimatnya persis sama itu saja yang diucapkan berulang kali? Apakah isi doa dari saudara dan saya itu adalah list permohonan dan permintaan-permintaan saja? Apakah doa saudara itu dijawab oleh Tuhan? Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui membaca firman Tuhan sebelum atau sesudah kita berdoa? Saudara, mari kita lihat kualitas relasi kita sama Tuhan melalui menjawab beberapa pertanyaan yang tadi barusan saya sebutkan. Hari ini kita mau belajar dari doa Yunus. Bagaimana dia mengalami Tuhan melalui doanya, melalui situasi yang dihadapi. Yunus pasal yang kedua, tadi kita baca, itu adalah doa Yunus di dalam perut ikan, saudara. Yunus berdoa berkata demikian, di dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudara, pasal yang kedua dari kitab Yunus ini dibuka dengan doa seorang bernama Yunus. Di dalam perut ikan dia berseru, dia berteriak, dan dikatakan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa itu.
Saudara, tentu ini kontras sekali dengan Yunus pasal yang pertama. Sebagai background, supaya kita bisa mendalami kisah tentang Yunus ini. Yunus pasal yang pertama, saudara, dibuka dengan suara Tuhan, firman Tuhan kepada Yunus. Berbunyi seperti ini, saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo untuk mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kontras bukan? Pasal yang kedua dibuka dengan Yunus berdoa kepada Tuhan di dalam perut ikan, dan Tuhan mendengarkan doa Yunus. Pasal yang pertama, saudara, beberapa waktu sebelum pasal kedua berarti, dikatakan Tuhan berbicara kepada Yunus. Tetapi Yunus tidak mendengar suara Tuhan. Yunus melarikan diri. Saudara, Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota, ibu kota dari sebuah kerajaan yang bernama Asyur. Pada saat itu memang saudara, Asyur masuk ke tanah Kanaan untuk menyerang, merampas semua harta milik orang-orang Israel, dan menawan mereka. Saudara, bangsa Asyur ini bangsa yang kejam, yang tidak segan-segan untuk membunuh banyak orang Israel. Tapi Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk berbicara kepada orang-orang Niniwe, supaya mereka bertobat, supaya Tuhan tidak jadi memberikan hukuman kepada orang-orang yang jahat seperti ini. Tetapi Yunus lebih suka mengikuti pikirannya sendiri, saudara. Dalam pikirannya, orang-orang Asyur, orang-orang Niniwe pantas untuk menerima hukuman Tuhan. Orang Yahudi, orang Israel tidak sanggup membalaskan dendam karena mereka kalah secara kekuatan. Mereka berharap kekuatan Tuhan yang membalas mereka. Maka Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia melarikan diri dan dia pergi ke Yafo, sebuah pelabuhan yang penting bagi bangsa Israel sampai hari ini. Yafo itu dalam perjanjian baru adalah kota Yope, pelabuhan. Hari ini adalah Tel Aviv, saudara. Masih ada pelabuhan Yafo sampai hari ini. Di sini ada permainan kata yang unik dalam bahasa Ibrani. Panggilan Tuhan kepada Yunus dikatakan bangun. Yunus bangun dan pergi. Kata pergi dalam bahasa Ibrani itu bisa pergi, bisa juga berarti naik, ya saudara ya. Jadi panggilan Tuhan kepada Yunus, Yunus bangun. Berarti kalau orang disuruh bangun, dia dalam posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi, berdiri, bangun. Atau dia mungkin lagi terbaring, Tuhan panggil dia, Yunus bangun. Dia berdiri, bangun. Setelah itu pergi atau naik ke Niniwe. Saudara, sebagai informasi, kota Niniwe itu kota yang terletak 1.800 meter di atas permukaan laut. Sebuah kota yang letaknya tinggi, saudara, di perbukitan, bahkan pegunungan. Sebagai perbandingan, kota Bogor itu 270-an meter di atas permukaan laut. Kota Bandung itu 700-an meter di atas permukaan laut. Niniwe 1.800 meter, saudara. Panggilan Tuhan kepada Yunus, Yunus, kamu bangun dan kamu naik ke kota itu. Tetapi Yunus tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dia berbalik dan dia pergi, dia bukannya naik, saudara, dia malah turun ke pelabuhan Yope, Yafo, 0 meter di atas permukaan laut, saudara, sebuah pelabuhan. Dia turun. Di dalam pelabuhan dia membayar tiket perjalanan menuju ke Tarsis, melarikan diri dari hadapan Tuhan, dan dia dikatakan turun ke ruang kapal yang paling bawah. Saudara, sekarang Yunus berada di bawah permukaan laut. Dia turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Cukup turun nggak, saudara? Enggak. Karena singkat cerita, waktu kapal itu berlayar, kemudian atas izin Tuhan datanglah badai yang besar yang mengombang-ambingkan
Kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur dikatakan. Singkat cerita, seluruh penumpang kapal itu panik dan akhirnya mereka membuang undi dan Yunuslah yang undi itu kena kepada nama Yunus. Dan singkat cerita, Yunus itu dibuang ke dalam lautan. Ketika dibuang ke lautan, saudara, dikatakan atas seizin Tuhan, sebuah ikan besar datang dan menelan Yunus. Saudara, ikan besar memang suka mencari makanan di permukaan air. Tapi percayalah saudara, sesudah makan ikan besar akan berenang menuju dasar air yang dalam. Saudara, ini sebuah kisah yang unik sekali, permainan kata yang unik. Panggilan Tuhan kepada Yunus, Yunus bangun, Yunus naik. Tetapi Yunus tidak mau dengar suara Tuhan. Yunus ikut suaranya sendiri, dia turun saudara, turun ke pelabuhan. Tidak cukup dalam, dia turun ke ruang kapal yang paling bawah. Tidak cukup dalam saudara, dia masuk dibuang ke lautan dan dia ditelan ikan besar. Dia turun sekarang ke dasar laut. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dari hal ini kita mendapati yang pertama adalah panggilan Tuhan kepada kita adalah supaya hidup kita semakin baik, semakin naik dalam berbagai aspek kehidupan kita. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup semakin bertambah baik, semakin memuliakan Tuhan kalau kita mau dengar suara Tuhan dan panggilannya. Kita akan diangkat naik oleh Tuhan. Tetapi jika kita abaikan suara Tuhan, maka hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan mengalami kemerosotan demi kemerosotan di dalam hidup. Semakin dalam dan semakin dalam. Kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita. Saudara, terlalu banyak contoh yang saya temui di dalam kehidupan saya pribadi. Melihat bagaimana orang yang meninggalkan Tuhan, yang tadinya beribadah, tidak beribadah lagi. Yang tadinya melayani Tuhan, tidak melayani Tuhan lagi. Saya melihat banyak sekali saudara, kekurangan waktu untuk menceritakan di tempat ini. Orang yang hidup semakin jauh dari Tuhan, kualitas hidupnya semakin merosot dan semakin merosot. Semakin tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jika situasi ini sedang terjadi di dalam kehidupan saudara, maka sebagai hamba Tuhan, saya memanggil kembali saudara untuk kembali kepada Tuhan. Mari saudara kita melatih kepekaan hati kita terhadap suara Tuhan. Melalui firman Tuhan yang saudara baca secara pribadi. Saudara, di dalam perut ikan dikatakan Yunus berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan Yunus. Saudara, di sini Alkitab mencatat situasi yang kontras dan terbalik. Seharusnya Tuhan berfirman dan Yunus taat mendengar suara Tuhan. Tapi sekarang yang terjadi adalah Yunus yang tidak taat ini berdoa di dalam perut ikan. Dan dikatakan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa Yunus. Itu sebabnya kita mendapati hal yang kedua. Kasih dan anugerah Tuhan tidak terhingga. Rencana Allah melampaui segala akal dan pikiran kita. Jikalau masih ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kita, itu berarti saatnya kita berbalik kepada Tuhan. Dalam situasi seperti apapun, saudara datanglah kepada Tuhan dengan iman. Carilah Tuhan, karena Tuhan akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, di dalam perut ikan Yunus berdoa, di dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Di tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Saudara, perhatikan kalimat ini. Dikatakan dalam kesusahannya dia berdoa, memohon kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud Tuhan menjawab dia? Karena pada waktu Yunus berdoa demikian, saudara, Yunus masih ada di dalam perut ikan. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan menjawab doa kita, itu berarti Tuhan mengabulkan
apa yang kita minta. Saudara, Alkitab tidak mengatakan seperti ini. Yunus berdoa agar segera dikeluarkan dari perut ikan. Maka Tuhan mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Dan Tuhan menjawab doanya. Tidak loh saudara. Di dalam kesusahan dan kesesakan Yunus berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan mendengar dan menjawab doa Yunus. Tetapi saat itu Yunus masih ada di dalam perut ikan. Saudara, itulah sebabnya bagi kebanyakan kita doa itu kurang menarik. Karena banyak ternyata dari doa-doa kita yang tidak dijawab Tuhan, bukan? Banyak orang merasa tidak ada manfaatnya berdoa, toh akhirnya kita harus ikut kehendak Tuhan yang terjadi. Seringkali kehendak Tuhan justru berbalik jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi mari kita tukar, kita balik pemikirannya. Seandainya saudara semua doa kita dijawab Tuhan, pasti kita akan lebih bersemangat untuk berdoa. Tetapi kalau itu terjadi saudara, tidak butuh waktu lama kita akan menjadi orang jahat. Kita akan banjiri doa-doa kita dengan semua hal untuk memuaskan hasrat keinginan hati kita. Maka Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau begitu, apa di dalam doa Yunus ini yang Tuhan dengar dan Tuhan jawab? Doa seperti apa yang dijawab Tuhan, saudara? Yang pertama-tama kita bisa belajar. Tuhan mendengar doa pertobatan. Ini pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan doa pertobatan, Tuhan dengar saudara, Tuhan jawab. Ayat yang ketujuh dari Yunus pasal yang kedua. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara, Yunus sekuat tenaga melarikan diri dari hadapan Tuhan. Sampai di perut ikan, saudara. Sampai di perut ikan dia baru ngaku, aku sudah letih, aku tak berdaya, aku tidak sanggup berbuat apa-apa lagi. Di titik itu, saudara, dia berbalik. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Dari dunia orang mati, dari perut ikan, dia berdoa dan dia terkoneksi dengan Tuhan yang ada di bait kudus di sorga. Doa seperti apa yang bisa langsung menghubungkan keadaan kita yang rumit dengan sorga, saudara? Itu adalah doa pertobatan. Yunus tahu kenapa dia ada di perut ikan, karena hukuman. Sebab dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tapi dengan iman, saudara, dia percaya. Di tengah-tengah kebuntuan dia datang kepada Tuhan dengan doa pertobatan dia. Dia menyesal, teringat dia kepada Tuhan. Saudara, Tuhan berkenan mendengar seru doa anak-anaknya yang datang kepadanya dengan rendah hati, mengaku dosa dan kesalahan, dan hati yang hancur Tuhan tidak pernah pandang hina. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, jika umat Tuhan merendahkan diri berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, datang kepada Tuhan dengan doa pertobatan, maka dikatakan Tuhan mendengar dari sorga dan Tuhan mengampuni dosa mereka dan memulihkan hidup mereka. Saudara, Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Bukan karena Daud orang yang sempurna, tidak pernah melakukan dosa apapun. Sebaliknya, saudara, Daud pernah melakukan dosa yang keji. Dosa percabulan dan dosa pembunuhan. Tetapi tetap Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 13, 22 mencatat Daud yang kepadanya hatiku berkenan. Tuhan berkenan terhadap hidup Daud. Kenapa, saudara, Tuhan berkenan kepada orang yang jahat seperti ini? Karena Daud ketika dia berdosa, Nabi Nathan datang kepadanya untuk menegur dia. Daud saat itu sebagai raja yang berkuasa, bisa saja menolak teguran Nathan. Bisa saja dia mengatakan, saya adalah Raja Israel, saya melakukan apa saja yang saya kehendaki. Tetapi itu tidak terjadi kepada Raja Daud. Ini yang membedakan Daud dari raja-raja lainnya, yang kebanyakan Raja Israel itu tidak mau datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Daud hatinya hancur ditegur oleh Nabi Tuhan. Dia menulis Mazmur 54 menjadi sebuah lagu pujian, doa pengakuan dosa dia. Hatinya hancur, dia datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkenan kepada Daud. Saudara, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Lukas 18, Tuhan Yesus menceritakan suatu ketika ada dua orang datang ke bait Allah. Yang seorang adalah orang Farisi, yang seorang adalah pemungut cukai. Orang Farisi datang meminta validasi Tuhan, meminta mencari pembenaran Tuhan. Dari semua hal yang benar yang dia lakukannya, dia bukan perampok, dia bukan orang jahat, dia bukan penjinah, dia bukan seperti pemungut cukai. Dia berpuasa 2 kali seminggu dan rutin memberikan persembahan persepuluhan. Saudara, ini orang Farisi. Doa seperti ini apakah Tuhan dengar? Tetapi dikatakan ada satu lagi, seorang pemungut cukai. Dia bahkan berdiri jauh-jauh dan bahkan gak berani melihat ke langit. Dia memukul diri sambil berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, doa orang pemungut cukai ini kembali ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sedangkan orang Farisi itu tidak diperkenankan Tuhan. Saudara, Tuhan mendengar doa orang yang datang kepadanya dengan pertobatan. Yang kedua, Tuhan mendengar doa ucapan syukur. Ayat yang ke-9 bagian A. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Saudara, Yunus berdoa dari dalam perut ikan dengan menaikkan doa ucapan syukur. Saudara bayangkan, ini adalah sebuah contoh yang luar biasa buat kita. Saudara, perut ikan itu adalah sebuah situasi di mana seseorang berada pada titik terendah dalam hidupnya, situasi yang buntu, yang secara mata jasmani, secara kenyataan realita jasmani, tidak ada jalan lain lagi, tidak ada pilihan lain lagi, tidak ada solusi lagi, saudara. Itu perut ikan. Saya percaya semua kita pernah mengalami situasi buntu, seperti di dalam perut ikan. Mungkin sekarang saudara dan saya sedang di dalam situasi-situasi yang belum ada solusinya yang sedang kita hadapi. Apakah itu relasi dalam rumah tangga, hubungan antar anggota rumah tangga. Saudara mungkin sulit berbicara dengan anggota keluarga, salah satu anggota keluarga saat ini. Atau saudara dan saya mungkin sedang bergumul secara ekonomi. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah situasi-situasi ekonomi yang sangat rumit dan sulit seperti sekarang ini. Masalah di dalam pekerjaan dan usaha, bisnis, saudara. Mungkin saat ini sedang menemui jalan buntu. Atau saudara dan saya sedang mengalami sebuah masalah kesehatan yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Saudara, itu situasi perut ikan.
Banyak hal yang kita alami saudara saat ini belum ada solusinya dan belum ada jalan keluar. Tetapi kita boleh bawa itu semua kepada Tuhan. Kita boleh bawa itu. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudara, kita boleh meminta kepada Tuhan. Boleh bawa semua pergumulan kita. Sambil menantikan rencana Tuhan yang indah itu dinyatakan bagi kita. Mata rohani kita tetap percaya Tuhan itu baik, rencananya sempurna. Walaupun Tuhan belum tentu mengabulkan sesuai dengan permintaan kita. Tapi satu hal yang pasti saudara, Tuhan akan mendengar doa kita kalau kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun kita masih di tengah-tengah situasi yang belum ada solusinya seperti itu. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, Tuhan mendengar. Banyak doa-doa kita mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi satu hal saudara, kalau datang berdoa, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan senang mendengarnya. Tuhan berkenan mendengarkan doa, ucapan syukur. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat Tesalonika, jemaat yang sulit menghadapi tekanan dari bangsa Romawi. Jemaat Tesalonika menghadapi penganiayaan yang kejam, saudara. Tetapi Rasul Paulus menguatkan jemaat Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah, karena itulah yang mau Allah dengar. Walaupun dalam tekanan penganiayaan, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Filipi pasal yang ke-6 Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan adalah fondasi dasar di dalam iman kerohanian kita. Ketika kita bersyukur pada Tuhan, itu berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita bersyukur pada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Ketika kita bersyukur pada Tuhan, kita percaya bahwa semua rencana Tuhan itu indah dan baik adanya. Walaupun mata jasmani kita belum bisa melihatnya, saudara. Tetapi kita melatih mata rohani kita untuk terus melihat, melampaui mata jasmani kita. Melihat kebaikan Allah yang sempurna itu. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya kehilangan kemampuan untuk bersyukur, percayalah saudara, kita di saat itu juga kehilangan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan yang ada. Itulah sebabnya saudara, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, jangan lupa tetap bersyukur kepada Tuhan. Yunus berkata, dengan ucapan syukur ku persembahkan korban kepadamu. Itu dia di dalam perut ikan, saudara. Saya terharu sekali suatu ketika menghadiri melayani di kebaktian duka, di rumah duka. Seorang anak memberikan kesaksian. Begitu sedih dan pedih hatinya ditinggalkan oleh mama yang dikasihinya secara mendadak, saudara. Ketika dia memberikan kata sambutan, kesempatan berbicara, dia maju ke depan dan dia berkata, saya mencatat ada 10 kebaikan Tuhan yang saya alami sejak mama sakit sampai berpulang saat ini. Wow, saudara, saya kaget. Saya pikir dia akan cerita kesedihannya bagaimana dia ditinggal oleh mama tercinta. Tetapi dia maju ke depan dan berkata, ada 10 hal kebaikan Tuhan yang saya catat, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua di tengah-tengah kesedihan dia, saudara. Doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa ucapan syukur. Kalau saudara datang kepada Tuhan mengucap syukur, Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa saudara. Yang terakhir, Tuhan mendengar doa ketaatan.
ayat yang ke-9 bagian B. Yunus berkata, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, Tuhan mendengar doa Yunus. Ketika Yunus bertekad untuk kembali mau mendengarkan suara Tuhan, untuk melanjutkan misi keselamatan Allah. Ketika dia taat dan berkomitmen kepada panggilan Tuhan, dia katakan, apa yang kunazarkan akan kubayar. Itu nazar itu adalah sebuah komitmen dan janji di hadapan Tuhan, saudara. Aku berjanji sesulit apapun saya akan sampai ke Niniwe dan berbicara atas nama Tuhan supaya bangsa itu bertobat. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa seperti ini. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, perhatikan kata bersungguh hati, itu kata lainnya adalah berkomitmen. Orang mereka yang taat kepada suara Tuhan. Mata Tuhan dari surga mencari-cari saudara saat ini. Bagi mereka yang berkomitmen mau dengar suara Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang seperti ini. Saudara, Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, ini adalah pesan kepada umat kepunyaan Tuhan. Tuhan berfirman kepada umat Israel, umat pilihannya, anak-anaknya, umat kepunyaan Tuhan. Kalau mereka baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang menjadi perintahnya, dikatakan Tuhan akan mengangkat, saudara. Kata lainnya, Tuhan akan meninggikan dia. Dan Tuhan akan memberkati dia di antara segala bangsa-bangsa. Saudara, kata mengangkat dan meninggikan di sini bukan berarti Tuhan akan selalu memberikan kesuksesan, kemudahan, jabatan, pengaruh, kuasa, keberuntungan kepada kita. Jika Tuhan menghendakinya, Tuhan akan berikan kepada bagian kita sesuai kasih karunia-Nya masing-masing. Tetapi kata meninggikan di sini utamanya adalah Tuhan akan mengangkat kita menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan akan membentuk kita mendapat karakter-karakter rohani yang serupa dengan Tuhan Yesus. Yang membedakan kita dengan orang-orang dunia ini. Tuhan akan meninggikan kita. Itu artinya kita akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga kemuliaan Kristus terpancar melalui kehidupan kita. Dan ini senada dengan kisah Yunus yang kualitas hidupnya sedang di tengah-tengah, sedang down-downnya ya saudara, sedang turun-turunnya. Ketika Yunus berkata, apa yang kunazarkan, Tuhan saya berjanji, saya akan mendengar suaramu sekarang. Kalau Tuhan kasih aku kesempatan, saya mau melayanimu. Aku nazar di hadapanmu dan akan kubayar. Saudara, ketika Yunus menaikkan doa komitmen dia, doa ketaatan dia, Tuhan mengangkat dia kembali. Tuhan meninggikan dia kembali. Setelah doa itu dinaikkan, apa yang terjadi saudara? Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Dan Yunus melanjutkan perjalanan ke kota Niniwe itu. Dan dia berbicara kepada seluruh orang-orang Niniwe. Dikatakan seluruh penduduk negeri itu bertobat. Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka berdoa, berpuasa. Mereka bertobat semua, saudara. Oleh karena hati Tuhan yang besar itu
yang begitu mengasihi umat manusia. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita sering khawatir Tuhan tidak mau dengar doa kita. Tapi pernahkah saudara dan saya khawatir, kitalah yang sering tidak mau mendengar suara Tuhan? Saudara, bagaimana kualitas relasi kita dengan Tuhan saat ini? Itu ditentukan dengan kualitas komunikasi kita dengan Tuhan. Hari ini kita sudah belajar doa seperti apa yang pasti didengar oleh Tuhan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Doa pertobatan, saudara. Doa ucapan syukur dan doa ketaatan. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberi hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberikan pengertian pada kami doa seperti apa yang Tuhan pasti Engkau dengarkan dan Engkau jawab. Bagaimana kami ya Tuhan harus melatih diri kami untuk datang kepadamu dengan doa pertobatan. Dan kami melatih diri kami untuk terus boleh mengucap syukur kepadamu apapun dalam kondisi bagaimanapun di dalam hidup kami boleh terus bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami boleh datang kepadamu dengan membawa doa ketaatan kami. Kami rindu mendengar suaramu dan melakukannya. Tuhan, pimpinlah setiap hidup kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah zaman sekarang ini. Tuhan, pelihara hati dan pikiran kami tetap boleh terhubung dengan Engkau. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan anugerahkan dengan kekuatan yang berlimpah itu dan sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.